Membuat kontainer di Ubuntu dengan LXC menggunakan VMware. Perkenalkan, saya Bella. Nama aku Natasha Kirani. Saya Jelika Andaka. Saya akan menjelaskan latar belakang dari topik membuat kontainer di Ubuntu dengan LXC menggunakan VMware. Virtualisasi dalam kontainerisasi adalah dua teknologi penting dalam pengembangan aplikasi modern. Virtualisasi memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan pada satu perangkat keras fisik, sedangkan kontainerisasi menawarkan isolasi ringan untuk aplikasi tanpa memerlukan virtual machine penuh. Kombinasi keduanya menciptakan solusi yang efisien untuk pengelolaan dan pengembangan aplikasi. Dan mengapa kita memilih VMware, Ubuntu, dan LXC? Karena keandalannya sebagai platform virtualisasi itu memungkinkan pengelolaan VM atau virtual machine yang stabil. Ubuntu dengan ekosistemnya yang kaya dan stabilitas tinggi menjadi pilihan ideal untuk menjalankan LXC. Sementara itu, LXC menawarkan isolasi aplikasi yang ringan dan efisien, memanfaatkan fitur kernel Linux seperti namespaces dan cgroups untuk membuat kontainer dengan overhead minimal. Relevansi topik ini membuat kontainer di Ubuntu dengan LXC menggunakan VMware mendukung pengembangan memahami dasar-dasar virtualisasi dan kontainerisasi. Solusi ini cocok untuk pengembangan aplikasi modern, memastikan konsistensi lingkungan, dan mendukung kebutuhan infrastruktur berbasis cloud secara efektif. Jadi di sini kesimpulannya, VMware itu berfokus pada virtualisasi menggunakan hypervisor untuk menjalankan beberapa sistem operasi di atas perangkat keras fisik. Ubuntu adalah sistem operasi berbasis Linux yang serbaguna dan sering digunakan untuk mendukung aplikasi virtualisasi atau kontainer. LXC adalah teknologi kontainer ringan berbasis Linux yang memanfaatkan fitur kernel untuk menyediakan lingkungan terisolasi yang menjadi dasar dari teknologi kontainer modern seperti Docker. Saya Jelika Andaka. Di sini saya akan menyebutkan beberapa product knowledge dari tutorial yang kami buat. Ada 4. Yang pertama, VMware. VMware adalah platform virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan di suatu perangkat fisik. Dengan VMware, Ubuntu dapat dijalankan dalam lingkungan virtual yang terisolasi untuk keperluan pengembangan dan pengujian. Yang kedua, Ubuntu. Ubuntu di sini adalah distribusi Linux yang stabil, ringan, dan open source. Ubuntu ini cocok untuk pengembangan aplikasi modern, dan Ubuntu di sini sebagai host untuk menjalankan teknologi kontainer. Yang terakhir ada Container Linux. Container Linux adalah teknologi virtualisasi dengan tingkat sistem operasi yang memungkinkan pembuatan kontainer. Kontainer sendiri adalah lingkungan terisolasi yang ringan untuk menjalankan aplikasi yang berbeda dengan virtual machine. Container Linux sendiri sangat ideal untuk mengembangkan, menguji, dan menjalankan aplikasi secara konsisten di berbagai lingkungan. Contohnya menggunakan NGINX dalam kontainer untuk menjalankan server web tanpa mengganggu sistem utama. Container Linux sendiri memiliki beberapa kelebihan seperti efisien, portabilitas, isolasi, dan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang efisien dengan memaksimalkan produktivitas dan meminimalkan kompleksitas. Baik, sekarang kita akan masuk ke tutorial untuk cara membuat kontainer dengan XLC menggunakan VMware. Di sini untuk pertama-tama kita akan mendownload platform dari virtual machine sendiri, yaitu VMware. Untuk downloadnya kita tinggal klik download Advanced Fusion and Workstation. Kemudian kita tinggal milih versi terbarunya dan setelah itu kita akan bisa mendownloadnya. Baik, kemudian untuk virtual machine sendiri kita menggunakan Ubuntu Linux. Karena di sini ya kita ingin membuat suatu kontainer, yang mana kontainernya itu ya kita melakukan di dalam virtual machine-nya. Nah, di sini untuk cara mendownloadnya kita klik download Ubuntu Desktop. Kemudian kita akan download yang versi terbarunya. Nah, pastikan ketika ingin mendownload, kita melakukan sign up terlebih dahulu supaya kita tinggal download aja langsung dan nanti langsung masuk ke dalam PC kita. Setelah kita mendownload VMware dan juga Ubuntu-nya, sekarang kita akan masuk untuk nge-setup virtual machine-nya. Di sini kebetulan saya memang sudah ada Ubuntu 64-bit, tapi kalau untuk yang belum, kita bisa melakukan create new virtual machine. Kemudian kita akan memilih ininya untuk install disk yang udah kita download tadi.
Kita tinggal pilih yang ini, open. Setelah itu kita bisa next saja. Setelah kita next, kita masukin nama, password, dan kita confirm. Ini misalkan saya membuat dengan nama tes. Username-nya tes, password-nya tes 12345, dan confirm-nya juga sama. Terus kita next. Untuk nama virtual machine-nya kita kasih nama ini aja. Setelah itu kita next saja. Untuk maximum disk kita biarkan aja manual kayak gini. Terus kita next. Nah, setelah yang ini kita kalau misalkan mau gonta-ganti juga bisa. Misalkan kita mau ganti ke minimum, dia cuma 2 GB bisa. Tapi kalau saya akan tetap kayak sesuaikan dengan normal lah, biar aman aja. Nah, setelah itu kita tinggal klik finish, maka dia akan muncul. Ini kita klik finish ya. Nah, dia akan langsung masuk. Nah, kita akan masuk ke dalam virtual machine-nya ini. Kita tinggal tunggu. Nanti kalau misalkan udah muncul, dia akan muncul kayak layar menu awal gitu. Untuk kita masukin username dan juga passwordnya. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke untuk login username sama passwordnya. Kebetulan di sini gelap karena memang mungkin privasi, jadi dia nggak bisa ngedeteksi. Jadi saya langsung masukin aja email username sama password saya. Baik, sekarang kita udah masuk ke dalam desktop dari virtual machine ini. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita akan menaruh kayak lokasi yang pengen kita buat kontainernya di mana gitu kan. Kebetulan saya pengen bikinnya di sini. Ini sebenarnya optional sih harusnya. Ini kita ke dokumen terus di folder ini. Nah, untuk membuatnya kita harus jalanin terminalnya dulu. Kita klik kanan, terus kita openin terminal. Di sini, yang pertama kita lakukan adalah kita mengecek dari update-nya terlebih dahulu. Update dari virtual machine-nya ini tuh udah paling terbaru atau belum. Kita ketik sudo apt update. Nah, di sini diminta untuk masukin password. Kita masukin password kita. Oke, kita tunggu sampai dia ngecek apakah udah versi terbaru semua. Kalau udah, dia akan langsung kita bisa ngetik berikutnya. Kemudian di sini kita akan mendownload untuk menginstal beberapa library yang penting untuk proses pembuatan kontainernya. Jadi kita tinggal ketik sudo apt install curl wget nettools stripkit. Oke. Jangan lupa untuk stripkit-nya. Oke. Nah, kita akan download di sini. Dan kebetulan karena saya udah pernah download library ini, jadi ini dia akan langsung menampilkan oh ini udah di versi paling terbarunya. Sekarang next kita akan melakukan instalasi XLC. XLC ini apa? XLC adalah suatu program yang kita gunakan untuk membuat suatu kontainer pada virtual machine. Di sini untuk mendownloadnya kita tinggal ketik sudo apt install xlc.strp ya. Nah, dia bakal ngecek juga, oh kebetulan saya juga udah pernah download nih, maka dia langsung ke Microsoft memberitakan kalau ini udah versi terbaru. Kita perlu ngecek config-nya nih, kira-kira apakah dia kompatibel untuk kita buatin kontainer. Kalau untuk ngeceknya kita ketik xlc strip check config. Nah, kebetulan semuanya enable, berarti harusnya tidak ada masalah ketika kita buat. Di sini kita perlu buat dulu nih. Untuk membuat kontainernya tinggal kita ketik sudo xlc create dengan nama my container Ubuntu. Untuk di sini prosesnya cukup lama karena dia nge-create dia tuh harus mendownload terlebih dahulu, kan lumayan lama lah. Oke, kita start aja. Dia akan ngecek dulu, ngecek case downloadnya, terus nanti dia baru bakal download satu demi satu. Dan untuk proses ini cukup lama karena dia memang lumayan memakan waktu gitu lah ya. Jadi mungkin kita tunggu aja. Oke, setelah dia udah proses, kita akan ngetik untuk kita jalankan. Kita ketik sudo xlc start and my container dengan nama kontainer kita tadi ya. Kita bisa pencet saja. Ini udah start nih. Kita coba cek dulu untuk kita masuk ke dalamnya. Kira-kira bisa apa nggak? xlc attach dengan nama my container.
Nah, kalau misalkan tulisannya udah root add my container, berarti kita udah masuk ke dalam kontainernya. Nah, untuk di dalam kontainer ini kita bisa melakukan beberapa hal. Nah, di sini saya pengen buat kayak untuk akses server web default dari suatu program dengan nama Nginx. Nah, di sini awalnya kita cek update-nya dulu ya, apt update. Nah, kita cek update-nya. Kira-kira dia udah versi terbaru atau belum. Nah, dia udah up to date, berarti dia udah paling terbaru. Kemudian di sini kita mau mendownload salah satu programnya yang untuk kita pengen kita jalanin, yaitu Nginx. Di sini kita apt install Nginx-y. Maka dia bakal download nih. Ini cukup lumayan lama, ditunggu aja. Oke, ketika sudah, kita akan coba untuk jalanin dengan kita ketik systemctl start Nginx. Kita jalanin dulu. Nah, ini kalau udah jalan. Untuk ngecek statusnya di jalan atau enggak, kita tinggal ketik systemctl status Nginx. Nah, kita tinggal lihat, oke, dia enable, dia active running, berarti aman ya. Kita bisa langsung ini. Kita exit. Kalau untuk exitnya kita tinggal pencet Q ya, untuk pencet Q supaya kita bisa ngetik lagi. Nah, untuk kita sekarang mau konfirmasi server webnya yang berjalan tuh ya di IP berapa, kita tinggal ketik IP A. Nah, untuk tahu ini kan dia akan muncul seperti ini. Untuk tahu IP-nya yang mana, kita tinggal lihat ini kan ada ETH0. Nah, IP-nya itu yang ini, inet 10.03184/24. Kita tinggal ketik ini. Nah, setelah kita udah dapat IP-nya, kita akan buka ke browser kita. Kita buka browser, tunggu sebentar. Masih loading. Nah, di sini kita tinggal ketik http://, terus kita masukin IP yang tadi. IP tadi itu 10.03184. 10.03184. Tinggal kita enter. Nah, welcome to Nginx. If you see this page, ini udah ada server web yang default dari Nginx ya. Ini untuk kita nampilin. Nah, di sini kita bisa melakukan kayak otak-atiknya lagi lah. Cuman untuk sekarang kita hanya menampilkan, oh ini kita bisa buat kontainernya ini. Gitu. Nah, setelah aku udah dapet ini kan udah bisa nih. Kira-kira seperti ini untuk membuat kontainer supaya kita bisa membuka. Sebenarnya untuk kontainer sendiri kita bisa melakukan banyak hal, nggak cuman membuka server web aja. Tapi salah satu yang saya contohin di sini adalah membuka server web. Dan kalau misalkan mau diotak-atik, itu bisa juga kayak diotak-atik isinya seperti apa. Itu kita otak-atik di index.html-nya. Nah, untuk udah sampai di sini, misalkan saya udah selesai nih, saya mau nge-close. Tapi sebelum itu, saya mau menghentikan dan menghapus Nginx-nya. Kita hapus dulu nih, systemctl stop Nginx. Udah di stop, terus kita tinggal systemctl. Oh, sorry. Nah, maka dia bakal menghapus yang Nginx tadi. Nah, kalau misalkan udah, kita pengen keluar nih dari kontainernya, kita bisa ketik exit kayak gini, atau kita bisa Ctrl D aja langsung. Ini kita ketik exit, dia bakal exit keluar. Nah, kita udah keluar nih dari kontainernya. Nah, langkah terakhirnya, kita bisa menghentikan dan menghapus kontainer yang kita buat tadi. XLC stop and my container. My container ini nama kontainer kita tadi ya. Kita tinggal stop. Nah, setelah itu tinggal kita destroy. Destroy-nya di sini kita menghilangkan kontainer yang kita buat pertama kali, yaitu kita ketik sudo xlc destroy dengan nama my container. Nah, kalau misalkan udah, kita tinggal kalau untuk ngecek kita kontainer bisa atau enggak, kita tinggal kayak coba start it aja. Kalau misalkan dia bilang no container config specified,
Berarti kontainer kita udah berhasil dihapus. Kira-kira itu saja untuk tutorial untuk membuat kontainer menggunakan VMware dengan XLC. Sekian, terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat.